3 Agustus 2021, hari pertama pelaksanaan KKN Mandiri di Desa Cigugur Tengah. Pada siklus pertama ini, saya akan melakukan wawancara pada 3 keluarga dengan tema bagaimana orang tua mengajarkan anaknya belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahayu sebagai mahasiswa IKIP Siliwangi angkatan 2018 yang sedang melaksanakan KKN. Pada siklus pertama ini, saya akan melakukan wawancara kepada 3 keluarga dengan tema bagaimana orang tua mengajarkan anaknya belajar di rumah atau daring. Yang pertama yang saya akan wawancarai yaitu Ibu Nena yang bertempat di Desa Cigugur Tengah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mau izin wawancarai sebentar ya untuk kesulitan terhadap pembelajaran online anak di rumah. Apakah ada kesulitan bagi Ibu pada saat anak belajar online? Ya kalau pagi ya paling bentrok sama kerjaan rumah sama banyak aplikasi yang susah dimengerti Oleh orang tua gitu ya. Contohnya kayak Google Classroom, Iya, Zoom gitu ya Bu ya. meeting. Terus Ibu mengatasi kesulitan terhadap anak itu gimana supaya jadi anaknya itu tetap harus belajar? Ya dibujuk lah supaya dia mau ngerjain tugasnya. Oh gitu. Terus kalau kayak apa? Ogo gitu ya kalau kata bahasa kitanya ya Bu ya. Terus cara yang diberikan terhadap anak itu ya misalkan harus kayak misalkan nggak lihat kayak di Google gitu atau di YouTube gitu kan ya Bu bisa diterapkan lagi jadi supaya anak itu di ibunya bisa anaknya bisa gitu ya. Terus kalau misalkan kesulitan dalam seperti kesibukan antara gitu kenapa tidak di jam yang lain gitu Bu mengerjakannya kan bisa. Jadi gini, di sini saya itu sebagai mahasiswa ingin mengajarkan sebagian aplikasi yang Ibu gunakan. Jika Ibu kesulitan menggunakan aplikasi, Ibu bisa menonton dulu di YouTube cara mengaplikasikan Zoom. Nanti di situ diterangkan detailnya. Nah baru disampaikan kepada anak-anak. Lalu kalau anak sulit belajar itu tidak untuk dimarahi ya. Jadi seperti kita pelan-pelan aja, harus sabar mungkin itu akan mengesalkan Ibu ya. Tapi itu kalau misalkan anak itu kan psikolognya berbeda-beda. Ada yang memang dimarahin itu jadi nurut, ada yang malah menjadi makin bandel gitu ya. Nah di sini ingin tahu kesulitan Ibu, apakah Ibu bisa mengaplikasikan seperti Zoom dengan dari awal sampai akhir atau kesulitannya di sebelah mananya saat apa? Kadang kalau lagi Zoom meeting gitu, si anak nggak ngedengerin mau kemana. Oh, jadi tidak fokus konsentrasi gitu ya? Iya itu Hmm. kesulitannya ya. Kalau gurunya suka menambahkan aplikasi lain selain Zoom? Paling enggak sih. Cuma aja. Kelas berapa tuh anaknya? Kelas 2. Kelas 2 SD. Terus kalau misalkan kayak menggunakan pakaian pakai seragam, Pakai seragam. ya. Cuman kadang kurang ngedenger ya kalau beda kalau kayak ke guru ya. Iya, apalagi di Zoom gitu kan kadang suara gurunya nggak kedengeran. Jadi Sinyal ya kesulitan jadi tidak efektif ya Bu ya. Ya, jadi nanti itu kan kalau saya menggunakan pakaian pakai seragam, pakai seragam. ya. Cuman kadang kurang ngedenger ya kalau beda kalau kayak ke guru ya. Iya, apalagi di Zoom gitu kan kadang suara gurunya nggak kedengeran. Jadi Sinyal ya kesulitan jadi tidak efektif ya Bu ya. Saya akan mewawancarai Ibu Sarinesi yang anaknya duduk di kelas 2 SD. Bagaimana kesulitan beliau mengajarkan sang anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya minta izin waktunya sebentar ya.
untuk mewawancarai kondisi pembelajaran orang tua dan siswa di masa pandemi ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Rahayu, adalah mahasiswa dari Siliwangi yang sedang melakukan tugas KKN. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa ya? Dengan Ibu Sari, Anaknya kelas berapa, Bu? kelas 2. Kelas 2 SD. Ya. Namanya siapa, Bu? Iklima Anissa Putri. Oh, iya. Apakah Ibu mendampingi anak saat belajar online? Iya, Apakah Ibu kesulitan dalam mendampingi anak? ya ada kesulitan. Kesulitan apa yang dihadapi? Kesulitannya ya anaknya susah gitu. Anaknya susah. Atau ada kesulitan dari aplikasi? Ada dari HP, filenya kecil, Jadi kuota tidak bisa. juga. Jadi kan kalau buka video susah gitu. Oh, tidak bisa mendownload semua aplikasi ya? Bagaimana pelaksanaan pembelajaran saat pandemi ini? Apakah dikatakan efektif atau tidak? Tidak. Apakah ada kendala saat melakukan pembelajaran? Salah satunya apa? Sinyalnya jelek, kuota juga, Katanya ya terhambat juga terus lah. anaknya juga. Banyak banget ya Bu ya kendalanya. Lalu kalau misalkan lagi Zoom atau lagi pembelajaran nih, tiba-tiba kuota habis, Ibu bisa mengaplikasikan semua aplikasi nggak? Andaikan aplikasi itu bisa di-download semua di handphone Ibu, seperti Zoom, GC, kayak aplikasi apa gitu yang digunakan oleh sekolah? Tidak, Tidak. tidak semua bisa. Tidak semua bisa. Ya di sini salah satunya jika suatu saat nanti handphone udah bagus nih, terus harus mendownload karena semakin tinggi pendidikan banyak aplikasi yang harus di-download. Itu bisa menontonnya di YouTube. Sekarang banyak cara-caranya yang ditonton gitu ya Bu ya, untuk mengajarkan lagi ke anaknya. Jadi harapan kedepannya terhadap pembelajaran dari seperti ini apa? Ya kalau itu kan harap ya dari cepat berakhir lah. Lagi Karena kan karena orang tua kan bukan cuma ngajarin aja, kita juga kan perlu butuh cari uang. ya lagi kerja ya Bu ya. Iya. Jadi harapannya pandemi segera berakhir dan kita sekolah normal. Baik, sekian wawancara dari saya. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir, saya akan mendatangi rumah Ibu Atin Rahayatin yang bertempat tinggal di Kampung Sukanampa, Desa Cigugur Tengah. Bagaimana kesulitan beliau mengajarkan sang anak? Apakah sama dengan yang lainnya? Mari ikuti saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Cindy Rahayu, saya mahasiswa IKIP Siliwangi yang sedang bertugas KKN. Sebelumnya saya sedang berbicara dengan ibu siapa ya? Ibu Atin. Ibu Atin. Oh, punya anak Bu? Iya dong. Kelas berapa? Kelas 1 SD sekarang belum masuk. Ini siapa Bu? Mama COVID. Oh, laki-laki ya? Iya laki-laki. Sebelumnya apakah ada kesulitan pada pembelajaran online? Tentu banyak sekali. Salah satunya kesulitannya. apa? Anaknya jadi nggak mau ya, jadi kurang mengerti karena kan bukan ibu guru yang mengajarinya. Terus yang kedua, orang tua harus ekstra dalam membimbing. Yang ketiga, kuota. Kan kalau ini kuotanya suka boros. Tidak memadai gitu. Tidak memadai. Terus yang keempat, HP-nya ya. Kan HP-nya harus yang bagus gitu, yang sinyalnya. Sebenarnya kan saya yang biasa, jadi saya suka ngikut ke keponakan kalau Ini ada yang tugas dibantu ya Bu dari ya? nah, Apakah ada kesulitan dalam penggunaan aplikasi? Seperti aplikasi yang dianjurkan dari sekolah? iya tentu aja kan saya jadi ikut ke keponakan Ikut, jadi ya, jangan HP saya kan diajarkan. tidak menjangkau gitu. Bagaimana cara mengatasi kesulitan terhadap anak? Mengatasinya supaya anak yang mau nggak mau harus belajar gitu. Gimana ya, harus dirayu-rayu Dirayu-rayu itu lama gitu. Jadi anaknya itu kan susah kalau Jadi harus orang didampingi. didampingi. Apakah cara yang ibu berikan dapat dipahami anak sehingga menjadi efektif? Kepaksa itu juga kayaknya Paksa gitu ya, tidak seefektif di sekolah ya Bu. Di sekolah.
Bagaimana hasil belajar anak selama di rumah, meningkat atau menurun, Bu? Datar-datar aja, cenderung menurun tapi nggak meningkat. Gitu ya. Karena itu emang didampingi orang tua, mungkinnya dia dipaksa gitu ya. Jika saat pembelajaran lalu ada hambatan seperti tidak ada sinyal atau habis kuota, apa yang Ibu lakukan? Kalau nggak ada sinyal, saya paling pindah ke yang ada sinyalnya, yang keluar, yang kemana gitu. Jadi nggak setempat itu. Apakah pihak sekolah memberikan toleransi atau tenggat pada pengumpulan tugas? Ya, biasanya paling lambat tanggal segini atau hari ini bisa. Gitu. Seperti itu. Lalu apa harapan Ibu mengenai sekolah di masa pandemi COVID ini? Ya harapannya cepatlah, jangan daring gitu. Nah terus Jadi ingin normal lagi aja gitu ya, Bu normal ya? lagi, tatap muka pokoknya mah. Oh iya. Sebentar, ini anaknya bukan? Ya, COVID. Pembelajaran online-nya COVID gimana? Bisa nggak kayak pakai apa di sekolah? Belajar online-nya pakai aplikasi apa? Enggak pakai aplikasi. Baik kalau gitu. Di sini ada sedikit saran atau rekomendasi dari saya sebagai mahasiswa. Mungkin bisa diterapkan atau ya cukup untuk mengetahui aja ya Bu ya. Mengingat aktivitas belajar kini dilakukan di rumah, para siswa lebih baik menghabiskan waktu di rumah atau waktu online. Kadang kan dipakainya main game ya. emang. Lebih lama gitu waktunya. Maka dari itu saya memiliki saran Bu atau tips ya yang bisa Ibu Bapak coba. Langkah pertama, mau nggak mau orang tua harus mengetahui teknologi apa saja yang digunakan oleh sekolah. Misalnya ya kayak GC, Zoom gitu. Ketika Ibu tidak bisa nih, sekarang ada layanan YouTube ya Bu ya, bisa cara memakainya di situ ada. Jadi orang tua harus mempersiapkan diri untuk mempelajari berbagai tips dan yang akan digunakan nanti pada saat mendampingi anak belajar. Yang kedua, orang tua melakukan pengawasan kegiatan. Jadi mau nggak mau kita harus mengawasi sampai menunggunya selesai di pembelajaran, baik dalam pengumpulan tugas ataupun nanti mengambil rapot ya Bu ya. Dan ketiga, beri dukungan untuk anak. Dukungan anak di sini agar anak tetap semangat dan ya tidak, kalau misalkan anak nggak mau jangan sampai dimarah-marahin ya karena banyak bentak-bentak. video yang enak jadi stres gitu ya Bu ya, tidak untuk itu. Terima kasih untuk wawancaranya. Terima kasih banyak, mohon maaf udah mengganggu waktunya Bu ya. Assalamualaikum. Terima banyak orang tua maupun siswa yang mengeluh mengenai pembelajaran online atau daring ini. Banyak kendala yang mereka harus hadapi, seperti tidak ada kuota, tidak ada sinyal, maupun HP yang tidak memadai. Dari hasil wawancara 3 keluarga tersebut, kesulitan yang dihadapi oleh orang tua semuanya hampir sama. Kendalanya di gadget kalau tidak kuota dan sinyal. Dalam mengaplikasikan alat pembelajaran pun orang tua masih merasa kesulitan. Mereka harus memahami secara perlahan serta anak yang harus selalu didampingi oleh orang tua. Sehingga pekerjaan rumah orang tua terhambat dan anak tidak bisa mandiri. Hal itu menyebabkan penurunan hasil belajar anak-anak menurun, sehingga orang tua kesulitan dalam mengatasi hal tersebut. Hanya sekian yang dapat saya bisa laporkan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.